Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassobihi ajmain amma ba'du. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, dalam Al-Quran pada surat Al-Baqarah ayat 183 telah dijelaskan bahwa tujuan utama diperintahkannya puasa adalah terbentuk pribadi muslim yang bertakwa. Takwa ini sendiri adalah orang yang melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Ciri-ciri orang yang bertakwa ini pun telah dijelaskan dalam Al-Quran pada surat Ali Imran 134. Salah satunya adalah orang yang mampu menahan amarahnya. Suatu cara yang paling efektif dan ampuh untuk menahan amarah dan mengendalikan nafsu ialah dengan berpuasa, di samping dengan melakukan zikir, sholat, sedekah, dan sebagainya. Jadi Ali Imran 134 itu kita bisa bacakan bagi orang yang sering marah-marah, ya biar mereka bisa menahan amarahnya. Ali Imran 134. Orang yang mampu mengendalikan hawa nafsu berarti dapat memenangkan jihad al-akbar, jihad yang lebih besar. Pemirsa yang saya banggakan, berpuasa untuk mencapai tujuan takwa tidaklah dilakukan hanya sekedar menahan dari hal-hal yang membatalkan puasa saja, dari terbit fajar sampai menjelang waktu maghrib seperti makan dan minum. Tetapi puasa yang kita lakukan betul-betul dilakukan sepenuhnya, jasmani dan rohani. Artinya di sini puasa itu kita harus yang berkualitas. Nilai puasa di sisi Allah akan sangat bergantung pada kualitasnya. Semakin puasa itu berkualitas, semakin tinggi nilainya di sisi Allah. Sebaliknya, puasa yang kualitasnya sekedar menahan lapar dan haus, ia tidak ada nilainya apa-apa di sisinya. Persis seperti sabda Nabi, betapa banyak orang yang berpuasa tetapi tidak mendapatkan apa-apa baginya kecuali menahan rasa lapar. Hadis riwayat An-Nasa'i. Pemirsa yang dirahmati Allah, puasa yang berkualitas dapat ditempuh dengan upaya menjaga anggota badan dari dosa. Puasa yang berkualitas menurut Imam Al-Ghazali disebut sebagai saumul khusus. Puasa yang berkualitas di sini merupakan puasa bagi orang-orang saleh yang terdahulu. Jadi dapat ditempuh bukan hanya sekedar menahan diri dari rasa lapar dan dahaga saja, tetapi juga di sini dapat mencapai dengan menahan diri dari segala larangan-larangan agama. Artinya apa? Adapun puasa di sini yang khusus adalah puasa bagi orang-orang yang saleh, yaitu menahan anggota tubuh dari segala dosa. Itu menurut Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Pemirsa yang saya banggakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jauh-jauh hari telah mengingatkan agar umat Islam melakukan puasa secara berkualitas. Puasa yang berkualitas dapat melahirkan ganjaran besar dari Allah berupa surga. Sedangkan puasa yang tidak berkualitas hanya melahirkan keletihan berpuasa, yaitu rasa lapar dan dahaga belaka. Yang artinya di sini dari sahabat Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, berapa banyak orang berpuasa tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya selain lapar dan dahaga.
yaitu menurut hadis riwayat An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Nah, puasa berkualitas di sini itu merupakan upaya pengendalian atas anggota badan, yaitu telinga, kemudian mata, lisan, ya, ucapan-ucapan kita, tangan, kaki, dan anggota badan kita yang lain. Puasa yang berkualitas di sini merupakan puasa istimewa yang dapat dicapai bukan sekedar menggeser waktu makan ataupun minum, tetapi juga mengendalikan nafsu atas keinginan anggota badan. Nah, dari sini dari Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, adapun puasa khusus adalah mengendalikan pendengaran, mengendalikan penglihatan, mengendalikan ucapan, mengendalikan tangan dan kaki kita dan seluruh anggota badan dari dosa-dosa. Pemirsa yang dimuliakan Allah, ada beberapa langkah yang dapat kita lakukan untuk menuju puasa yang berkualitas sesuai dengan standar syariah Nabi. Yang pertama adalah ikhlas. Ikhlas adalah pangkal dari setiap amal perbuatan untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar puasa kita menjadi berkualitas, maka puasa kita harus dengan ikhlas. Keutamaan puasa Ramadan berupa ampunan atas dosa-dosa yang telah lalu hanya diberikan kepada orang yang puasanya dilandasi dengan keikhlasan. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan mengharap perhitungan ataupun pahala, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Kemudian ikhlas mempersembahkan puasanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan ikhlas karena Allah, maka kita berhak mendapatkan balasan darinya. Andai puasa kita perintah seseorang, maka orang itu pada dasarnya tidak mampu membalas puasa kita. Karena apa? Kita sama-sama makhluk yang lemah, tidak mampu memberikan pahala. Sebagaimana Nabi Muhammad bersabda, sesungguhnya seluruh amal tergantung pada niatnya, dan sesungguhnya setiap orang akan mendapat apa yang ia niatkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Oleh karena itu, mari kita tata kembali niat puasa kita. Niat puasa kita untuk apa? Yaitu hanya untuk Allah. Dan karena Allah, bukan karena yang lainnya. Sehingga puasa kita benar-benar berkualitas. Pemirsa yang dirahmati Allah, meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa, meninggalkan pembatal pahala puasa, hal lain yang perlu kita lakukan adalah meninggalkan hal-hal yang membuat puasa kita menjadi sia-sia. Caranya dengan bagaimana? Yaitu dengan menjauhi apa yang Allah haramkan. Di antaranya adalah menjaga emosi kita agar tidak marah, dan juga menjaga dari agar tidak berkata dusta. Sebagaimana Nabi bersabda, puasa itu adalah perisai. Maka barang siapa sedang berpuasa, janganlah berkata keji dan mengumpat. Agar puasa berkualitas itu, ya, puasa itu harus sah. Artinya kita harus meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa. Di antaranya apa? Itu makan atau minum dengan sengaja. Jika seseorang makan dan minum dalam keadaan lupa, itu tidak membatalkan puasanya. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang lupa padahal ia berpuasa, lalu ia makan atau minum, hendaknya ia meneruskan puasanya. Karena ia diberi apa? Diberi makan dan minum oleh Allah. Kemudian muntah dengan sengaja. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa didesak untuk muntah, ia tidak wajib menghodo, tetapi siapa yang menyengaja muntah, hendaklah ia menghodo. Ya,
Itu hadis riwayat Ahmad, kemudian Abu Dawud, Tirmizi, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, kemudian Duruqutni dan Hakim. Kemudian misalnya kita mencium istri atau mencium suami, nah ini juga ataupun mimpi, nah ini juga mempengaruhi puasanya. Pemirsa yang dirahmati Allah, yang ketiga yaitu meninggalkan hal-hal yang menjadikan puasa sia-sia. Ikhlas serta meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa saja tidak cukup untuk menjadi berkualitas. Hal lain yang perlu kita lakukan adalah meninggalkan hal-hal yang menjadikan puasa kita sia-sia, yaitu dengan menjauhi hal-hal yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Di antaranya adalah menjaga emosi agar kita tidak marah dan kita tidak berdusta, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Puasa adalah perisai, maka barang siapa sedang berpuasa janganlah berkata keji, janganlah berkata mengumpat, meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Sering kita jumpai ada orang yang berpuasa lalu mengisi siang harinya dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, dengan alasan agar lupa rasa lapar dan haus selama puasa. Mereka seharian bermain gadget, memperbanyak main game dan sebagainya. Nah itu, hal-hal seperti ini hendaknya ditinggalkan agar puasa kita benar-benar berkualitas. Sebagaimana Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, di antara tanda sempurnanya Islam seseorang adalah meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Pemirsa yang saya banggakan, yaitu mempuasakan seluruh organ tubuh, pikiran dan hati. Inilah yang disebut dengan puasa oleh Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin dan ditegaskan oleh Ibnu Qudamah dalam Mutasyar Minhajul Qasidin, bahwasanya puasa yang berkualitas adalah puasa secara keseluruhan, lahir dan batin, dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki, puasa semua, sehingga puasa kita benar-benar terasa yakin dengan meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik ataupun berlebihan, seperti anggota tubuh secara lahiriah, mata, lidah, telinga, tangan, dan kaki. Kemudian marah, kecintaan pada dunia, dan sebagainya. Semuanya harus ikut berpuasa secara totalitas. Pemirsa yang dirahmati Allah. Kemudian harus memperbanyak amal saleh selama Ramadan. Di saat kita meninggalkan hal yang haram dan tidak bermanfaat, pada saat yang sama kita memperbanyak amal saleh pada saat berpuasa, seperti memperbanyak tilawah Al-Quran, berzikir kepada Allah, sholat sunnah, kemudian tafakur, mengkaji ilmu-ilmu agama, memperbanyak infak, dan masih banyak yang lain. Di sini Rasulullah dan para sahabatnya itu sangat mengerti tentang keutamaan Ramadan dan bagaimana memperbaiki kualitas puasa mereka. Karena di dalam kesempatan yang istimewa ini mereka selalu memperbanyak amal saleh. Ibnu Abbas menuturkan bagaimana peningkatan amal saleh Rasulullah SAW, khususnya tadarus dan infak. Rasulullah SAW adalah orang yang paling dermawan, dan kedermawanannya memuncak pada bulan Ramadan ketika Jibril menemuinya. Jibril menemuinya setiap malam untuk tadarus Al-Quran. Sungguh Rasulullah SAW lebih murah hati melakukan kebaikan daripada angin yang bertiup. Hadis riwayat Bukhari. Demikianlah beberapa langkah yang dapat dilakukan agar puasa kita berkualitas. Semoga kita termasuk orang-orang yang dimudahkan Allah Subhanahu wa taala hingga akhir mencapai derajat takwa dan kelak dimasukkan ke dalam surganya. Wallahu alam. Pemirsa yang dimuliakan Allah, demikian yang bisa saya sampaikan.
Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaiannya. Akhirul kalam, subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.